Shalom. Hai Teens, bagaimana kabar kalian semua? Kalian baru pada selesai UTS ya ini ya? Gimana nih kira-kira hasilnya? Apakah oke punya? Tetap semangat ya, sekalipun sampai saat ini kalian sekolahnya masih harus secara online melalui daring. Tapi biar ini justru menjadi memacu kalian semua untuk buktikan diri kalian bahwa kalian jadi anak-anak yang bisa mandiri, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang bisa bertanggung jawab atas diri kalian sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan dan orang tua kalian percayakan buat kalian. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan di Teens Online Service kita. Mari siapkan hati, siap buka telinga kita, fokuskan pikiran kita untuk kita sama-sama menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh ada itu karena semua anugerah Tuhan buat kami. Dan kembali Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di Teens Online Service kami ini Tuhan. Kami tahu setiap kami perlu firman Tuhan karena firman Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan kami. Firman Tuhan itu yang menumbuhkan setiap pribadi kami untuk kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kami boleh semakin hari semakin hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati, Roh Kudus pimpin kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan masuk di materi kita yang kedua di bulan Oktober. Kalian masih ingat minggu lalu kalian belajar tentang apa? Ya, betul banget. Ya, tentang menghormati Tuhan. Kenapa sih kok kita ini harus menghormati Tuhan gitu ya? Kita mesti ingat yang menjadi alasan utama adalah bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Artinya kita ada di dunia ini karena kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Tuhan membentuk, menciptakan setiap kita satu persatu secara khusus, secara unik. Buktinya apa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama. Ya, jadi kita ini adalah limited edition-nya Tuhan. Ya, kalau barang aja di dunia ini kalian tahu, kalau ada barang yang dibuat secara limited edition cuma ada satu, pasti tentunya adalah barang itu sangat berharga, harganya sangat mahal. Itulah setiap kita di mata Tuhan bahwa kita ini adalah limited edition-nya Tuhan. Dan tentu saja sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan dan Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dan saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan karena kasih-Nya, Tuhan memberikan Tuhan Yesus Kristus, anak Allah untuk menjadi pendamai buat kita, menebus setiap dosa kita, sehingga kita tetap boleh menjadi milik Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Karena itu kita wajib kita harus untuk menghormati Tuhan. Artinya menghormati Tuhan apa? Membalas kasih Tuhan dengan apa? Dengan kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, bangun hubungan dengan Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa salah satu bentuk kita menghormati Tuhan adalah yaitu kita harus menghormati orang tua kita. Karena apa? Orang tua adalah yang Tuhan taruh, Tuhan pakai sebagai sarana untuk melahirkan, menghadirkan kita di dunia ini. Bahkan mereka yang sudah membesarkan, membimbing kita sampai kita ada saat ini. Jadi, berapapun usia kita saat ini, wajib buat setiap kita untuk kita bisa menghormati dengan sungguh-sungguh orang tua kita. Dan ini juga Tuhan taruh sebagai perintah yang sangat penting ya. Bahkan di Alkitab banyak mengajar kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Tuhan memberikan hukum-hukumnya secara khusus kepada manusia dimulai pada saat bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir dalam pimpinan Musa, dan Tuhan menuliskan hukum-hukumnya yang kita kenal dengan nama 10 perintah Allah di atas gunung pada 2 loh batu, dan kemudian 2 loh batu itu Tuhan berikan kepada Musa. Kalian kira-kira masih ingat nggak apa aja isi 10 perintah Allah itu? Ya, kita akan lihat sama-sama ya.
Dalam Loh Batu yang pertama, Tuhan menuliskan hukum yang pertama sampai yang keempat, yaitu berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Atau di dalam Perjanjian Baru, hukum pertama sampai keempat ini dirangkum menjadi hukum yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Dan sedangkan di Loh Batu yang kedua, Tuhan menuliskan perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya, atau yang di dalam hukum kasih dikatakan bukan hukum kedua berbicara tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam Loh Batu yang kedua sebagai perintah dalam hubungan manusia dengan sesama yang Tuhan taruh sebagai perintah nomor 1 adalah tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi tentunya ini perintah yang sangat penting dalam mengawali setiap hubungan kita dengan sesama kita. Hal paling penting, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menghormati orang tua kita. Dalam Alkitab kita, perintah Tuhan ini dicatat baik di dalam Perjanjian Lama dan bahkan sampai di Perjanjian Baru, Tuhan terus mengulang perintah ini buat setiap kita. Yuk kita akan sama-sama lihat. Kalian siapkan Alkitab kalian, kita mau buka, kita mau baca sama-sama di Ulangan 5 ayat 16. Ulangan pasal 5 ayat 16. Kita akan baca sama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan yang di Perjanjian Baru, kita akan lihat sekali lagi di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi demikian buat kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jelas banget dari firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang sangat penting dan dikatakan supaya kita juga jadi orang-orang yang baik keadaannya, jadi orang-orang yang berbahagia, panjang umur selama kita hidup di dunia ini. Dan saya yakin kita semua pasti kepengen jadi orang-orang yang bisa menikmati hidup dengan baik, hidup yang bahagia. Karena itu taruh di dalam setiap kita. Hari ini kita sudah dengar firman ini, kita mau belajar sungguh-sungguh untuk menghormati setiap orang tua kita. Bagaimana sih caranya buat kita bisa menghormati orang tua kita? Menghormati orang tua bukan berarti kita harus selalu takut sama orang tua kita, atau kemana-mana berapa jam sekali kita selalu tarik tangan kita, hormat mah, hormat pak. Ya, bukan seperti itu ya. Tapi kita menghormati orang tua kita dengan cara apa? Kita sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita. Kalian bayangkan, tua kalian juga pasti sangat-sangat mengasihi kalian ya. Kalian boleh renungkan, kalian bayangkan bahwa orang tua kalian sudah berjuang dengan begitu luar biasa dari mungkin saat mama kalian mengandung kalian, kedua orang tua kalian sangat-sangat berjuang. Masa-masa itu bukan masa-masa yang gampang, masa-masa yang berat. Harus mengandung kalian selama 9 bulan di dalam rahim mama kalian, sampai saat kalian dilahirkan. Setelah itu mereka dengan segala apa yang mereka bisa lakukan yang terbaik untuk membesarkan kalian, mendidik kalian, menyekolahkan, memberi makan, sampai kalian ada saat ini. Dan semuanya itu saya yakin semua orang tua juga pasti melakukan itu karena dasar apa? Karena sangat sayang sama anak-anaknya, sangat mengasihi anak-anaknya. Itu yang kalian harus sadari. That's why kenapa kalian harus benar-benar menghormati orang tua kalian, mengasihi orang tua kalian dengan sungguh-sungguh. Dan yang namanya kasih atau sayang atau cinta itu bukan cuma ada di perkataan kita, tapi perlu yang namanya dibuktikan. Setuju? Ya, karena itu yuk saya ajak saat ini kita sama-sama renungkan kembali bagaimana sih selama ini sikapku
kepada orang tuaku? Ya kalian yang bisa tahu diri kalian masing-masing. Kalian coba lihat lagi, apakah aku ini selama ini sudah jadi anak yang bisa nurut sama orang tua, taat orang tua, kalau dikasih nasihat bisa menerima dan bahkan mau menjalankan dengan sukarela, atau kita masih suka jadi anak yang suka membantah? Ya, suka membantah, masih suka marah-marah kepada orang tua, apalagi sampai membentak-bentak orang tua, nyuruh-nyuruh terus orang tua gitu ya. Dan kalian harus benar-benar perhatikan sikap kalian. Saat ini kalau kita dengar firman Tuhan ini, kita mau buat komitmen bagi diri kita sendiri untuk kita mau menjadi orang yang lebih baik. Kita sudah mengerti perintah Tuhan dan kita mau jadi orang-orang yang bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau kita jadi bersyukur, kita harus bersyukur kepada Tuhan buat orang tua yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, dan mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kita itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalau ada kalian yang sudah lama gitu ya, nggak pernah bisa cengkrama dengan baik dengan orang tua kalian. Yuk saat ini kalian, kalau kalian menyadari bahwa selama ini aku kurang baik, sikapku kurang baik buat orang tuaku, aku masih suka bantah, aku masih suka ngomong yang nggak sopan sama orang tuaku ya, aku suka sering ngomel-ngomel orang tuaku, aku maunya cuma nyuruh-nyuruh orang tuaku. Hari ini kalian boleh ambil komitmen tuh, aku mau berubah ya Tuhan, ampuni aku mau berubah. Mungkin kalau kalian nanti ketemu orang tua kalian, mama papa kalian, kalian bisa peluk, katakan, "Ma, Pa, I love you," gitu ya. Aku mengasihi papa mama gitu. Aku mau jadi anak yang baik, dan saya percaya orang tua kalian pasti akan seneng banget gitu ya kalau lihat kalian bisa berubah jadi anak yang lebih taat, anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua, dan juga anak yang punya perhatian ya. Salah satu bentuk kasih kita buat orang tua kita yaitu apa? Perhatian gitu, nggak cuek. Jadi maksudnya kalau kalian lihat orang tua kalian sedang repot, tawarkan dong bantuan kalian. Mau apa yang bisa aku bantu gitu ya, karena belajar. Karena sekarang kalau saya lihat juga anak-anak remaja sekarang, karena apa? Sudah banyak sekali waktunya, perhatiannya tersita pada apa? Pada gadget ya. Kalian boleh gitu ya punya gadget, itu kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan. Kalian bisa belajar hal banyak dari situ, dan kalian harus bisa memilah hal yang baik dari situ. Tapi jangan sampai apa yang baik ini menjadi sesuatu yang berdampak buruk buat kalian ya. Tetap tempatkan orang tua kalian sebagai yang utama untuk kalian dengarkan, untuk kalian perhatikan, untuk kalian kasih perhatian, karena gadget itu pun juga orang tua kalian yang belikan buat kalian untuk sesuatu yang baik buat kalian. Jangan sampai itu justru membuat kalian kalau dipanggil mungkin karena asik gitu ya, keasikan dengan gadget kalian, dengan games kalian, mungkin dengan YouTube kalian nggak pernah lagi mau dengarkan orang tua, kalian nggak mau perhatikan kata-kata orang tua kalian. Ya hari ini kita sama-sama kita mau bertobat. Kita mau sama-sama menjadi seseorang yang lebih baik, dan saya yakin pasti kalian bisa, dan kalian jadi anak-anak yang mempermuliakan Tuhan, bahkan menjadi contoh yang baik buat semua orang yang ada di sekitar kalian. Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini, biar ini menjadi semangat buat setiap kita, dan lakukan firman Tuhan itu. Buat belajarlah untuk menghormati orang tua kalian, jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa. Dan percaya firman Tuhan ya dan amin. Hidup kalian pasti akan baik keadaannya dan berbahagia di sepanjang umur hidup kalian. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sudah mengingatkan setiap kami, dan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman, dan kami mau mengasihi orang tua kami dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur buat orang tua yang Tuhan sudah berikan buat kami, yang sudah melahirkan kami, yang sudah membesarkan kami, yang sudah membimbing kami dan memberikan segala kasih-Nya buat kami Tuhan. Biar kami juga mau belajar jadi anak yang bisa berbakti, anak yang taat, anak yang berguna buat orang tua kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di hari ini buat kasih Tuhan, dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan melimpah buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti online service ini ya Tuhan. Kau memberikan kepandaian kepada mereka di dalam sekolahnya, mereka boleh menjadi terang kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Jadikan juga anak-anak yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya menjadi berkat buat seluruh keluarga, terkhususnya buat orang tua mereka. Terima kasih Tuhan juga mengaruniai kami semua dengan kesehatan, dengan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di Teens Online Service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.